Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan salat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Namun ibadah yang diimbangi dengan perbuatan tercela bisa menjadikan seseorang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu ialah yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, zakat, akan tetapi di dunia ia telah mencaci orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain tidak hak, menumpahkan darah yang lain, memukul orang lain, maka kebaikannya diambil dan diberikan kepada korban-korbannya, sampai jika kebaikannya habis dan tanggungannya belum selesai, kesalahan dosa yang ada pada orang-orang tersebut diambil dan ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilempar ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalau ada orang tekun sholat tapi rajin mencela orang lain, maka ditransfer pahala sholatnya itu kepada orang yang dia cela. Jika orang sholatnya benar, maka ada 5 hal yang dia dapatkan: mudah hidupnya, tenang hatinya, doanya cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupannya, dan baik dalam perilakunya. Hakikat kebangkrutan memperhatikan dan menyimak hadis tentang orang yang bangkrut tersebut. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Ciri orang yang akan bangkrut di akhirat nanti ditandai bahwa orang itu soleh secara ritual, individual, yakni orang tersebut rajin sholat, tertib puasa, dan rutin membayar zakat. Namun disayangkan, ia tidak soleh secara sosial, ditandai dengan banyaknya kesalahan yang ia perbuat terhadap sesama dengan suka mencaci maki, memfitnah, makan harta secara tidak sah, menumpahkan darah orang yang dilindungi, serta suka melakukan tindak kekerasan, semisal memukul dan sejenisnya. Hal ini juga sebagai peringatan orang yang hanya mementingkan ibadahnya sendiri dan tidak soleh secara sosial. Bisa juga sebagai peringatan bagi orang yang tekun ibadah, namun tidak memiliki efek manfaat kepada sesama. Dikarenakan di akhirat, amal solehlah sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan sewaktu di dunia. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain akan diambil buat membayar atau menebus kesalahannya. Jika mencukupi tentunya tidak terlalu bermasalah. Namun jika belum mencukupi, padahal amal solehnya telah habis, sementara tuntutan orang yang dirugikan belum selesai, maka dosa orang yang dirugikan tadi diambil untuk dibebankan pada orang yang berbuat salah tersebut. Lebih jelasnya bahwa orang yang bangkrut di hari akhirat, yaitu orang yang ahli ibadah, memiliki banyak amal kebaikan, namun sayangnya kesalahan pada sesama lebih besar nilainya dan pahala yang berhasil ia kumpulkan.
nasib akhirnya amal kebaikannya habis dan dosanya bertambah, maka tempat akhirnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agar kita selamat dari kebangkrutan akhirat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, selalu waspada agar jangan sampai kebanyakan melakukan kesalahan dan dosa pada sesama, baik berupa ucapan, sikap maupun perbuatan. Kemudian yang ketiga, selesaikanlah di dunia jika kita memiliki kesalahan pada sesama dengan jalan menyesali dan meminta maaf kesalahan itu, serta kalau perlu gantilah kerugian itu agar mendapat pengampunan dan kerelaan orang yang kita rugikan. Lalu yang keempat, usahakan bahwa timbangan amal kebaikan kita tetap lebih banyak dan berat dibanding timbangan dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap manusia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada dasarnya orang yang telah beramal soleh tidak akan menjadi orang yang bangkrut bila ia melakukan secara benar. Karena amal soleh yang dilakukan secara benar bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada sesama. Orang yang salat secara benar, tentu ia akan selalu berupaya untuk tidak berbuat dosa kepada orang lain. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sebaliknya, orang yang tidak benar sholatnya, yaitu mereka yang lalai tentang makna sholat, mereka akan tetap tergolong sebagai orang yang celaka. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Karena orang seperti itu, setelah sholat pun tetap suka berbuat dosa, misalnya menyakiti atau membuat susah orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski selalu melakukan sholat 5 waktu, sholat malam tahajud tidak pernah putus, zakat dan rajin puasa, bisa saja masuk neraka. Ia termasuk orang yang bangkrut di akhirat karena mementingkan ibadahnya sendiri, tidak peduli kesusahan yang dialami manusia sekelilingnya, melakukan perbuatan tercela, merugikan orang lain dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.